Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 9 dari mata kuliah bisnis startup. Kali ini kita akan membahas tentang Lean Startup. Jadi kemarin setelah melakukan midtest ya, semoga midtestnya mendapatkan hasil yang memuaskan. Kini kita lanjut ke setengah semester berikutnya. Jadi ini akan dibuka dengan materi Lean Startup. Nah, kalau kita lihat di sini, mata kuliah ini, pertemuan kali ini memang berfokus pada satu buku ini, The Lean Startup, karya Eric Ries. Jadi, sejak buku ini diterbitkan sekitar 2011 sampai 2012, nggak salah, itu sudah menjadi referensi oleh banyak buku-buku yang terbit setelahnya. Gitu. Jadi, kenapa? Karena buku ini sangat praktikal. Jadi, buku ini menelurkan beberapa metode, model, framework yang bisa digunakan secara praktikal oleh usahawan muda atau yang entrepreneurs seperti kalian nantinya insya Allah. Nah, jadi saya sangat merekomendasikan kalian calon-calon entrepreneur itu untuk mempunyai buku ini karena kalian akan sangat menggunakannya dalam praktik sehari-hari. Nah, ada satu quote dari Eric Ries ini yang sangat saya suka di buku ini. Dia mengatakan seperti ini. Business success is not a consequence of good genes or being in the right place at the right time. Success can be engineered by following the right process, which mean it can be learned, which mean it can be taught. Nah, apa maksudnya? Jadi Eric Ries mengungkapkan bahwa kesuksesan sebuah bisnis itu bukanlah konsekuensi dari gen kalian yang sudah bagus dari sananya, kan? Atau bukanlah sebuah konsekuensi dari the right place in the right time, jadi berada di tempat yang benar di waktu yang benar. Tapi sebenarnya sukses itu bisa kalian rangkai, bisa kalian bangun, bisa kalian ciptakan jika kalian mengikuti proses yang tepat. Berarti kesuksesan itu sebenarnya bisa dipelajari. Dengan kata lain, selain bisa dipelajari, kesuksesan itu bisa diajarkan. Nah, itu yang harus kalian ingat. Sangat singkat sebenarnya satu pertemuan ini untuk membahas satu buku ini, jadi saya sangat berusaha untuk fokus aja di beberapa poin, tapi saya lagi-lagi sangat merekomendasikan kalian memiliki dan membaca bukunya. Nah, kita mulai dengan definisi dari Lean Startup. Apa sih Lean Startup itu? Jadi, kalau kita lihat di sini, Lean Startup itu adalah sebuah cara baru, ya. Jadi, satu keywordnya itu adalah cara baru dalam melihat inovasi pengembangan dari produk yang baru, jadi keyword kedua, yang fokus pada iterasi yang cepat, pendapat konsumen, berarti Lean Startup ini sangat consumer centric gitu ya, jadi fokusnya ke konsumen. Jadi visi yang besar, ambisi yang hebat, jadi ada 4 di sini, iterasi, pendapat konsumen, visi, dan ambisi. 4 hal itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Jadi Lean Startup ini ritmenya lumayan cepat, tapi akhirnya tidak seperti bisnis-bisnis di tempo dulu atau zaman beberapa tahun yang lalu, di mana untuk membuat sebuah usaha membutuhkan waktu yang panjang, untuk melakukan pivot membutuhkan waktu yang panjang, untuk melakukan sebuah perubahan membutuhkan waktu yang panjang. Dan startup berusaha memangkas waktu-waktu tersebut dan membuat sebuah model sehingga kita bisa membangun bisnis dalam waktu beberapa bulan dan bisa mempertahankan bisnis itu menjadi bisnis yang sustainable. Nah, itu adalah beberapa strategi-strategi yang dijalankan oleh Lean Startup. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam tentang Lean Startup ini, kita akan membahas sedikit tentang history atau sejarah apa sih root dari Lean Startup ini. Jadi pertama, sebenarnya Lean Startup ini adalah adaptasi dari Lean Manufacturing yang dijalankan Toyota. Kalau kita ingat terutama di dunia bisnis manajemen itu kita selalu menggunakan term the Toyota Ways. Jadi Toyota itu mengembangkan sebuah lean manufacturing di mana membantu untuk mempersingkat waktu supply chain dari produk-produknya, bahan bakunya, sehingga dapat melakukan bisnis yang lebih efisien dan efektif, dan itulah yang diadaptasi oleh Lean Startup. Kedua, jadi Lean Startup ini mengubah secara radikal atau mengubah secara besar-besaran bagaimana proses sebuah usaha yang biasanya panjang dan berbelit-belit, itu yang tadi saya jelaskan, menjadi singkat dan praktikal. Jadi banyak sekali waktu yang dipangkas, banyak sekali proses-proses yang dihilangkan, sehingga benar-benar fokus kepada intinya, membangun sebuah usaha yang sustainable. Ketiga, mengadaptasi proses validated learning. Jadi validated learning ini akan kita bahas di slide berikutnya. Saya lanjut dulu ke poin berikutnya, keempat.
Jadi, Lean Startup ini meliputi beberapa langkah yang diperlukan oleh usaha baru. Jadi, kalian ingat, Lean Startup fokus kepada usaha-usaha baru. Jadi, itu berarti fokusnya juga kepada kalian, mahasiswa-mahasiswa yang akan atau ingin membuat usaha. Apa saja isinya? Itu akan memuat tentang visi dan konsep, pengembangan produk, pemasaran dan penjualan, scaling up memperbesar usaha, partnership dan distribusi, dan terakhir struktur dan desain organisasi. Banyak sekali yang bisa kalian menjadikan menjadi lean atau mempersingkat, mengubah proses secara radikal, dan membuatnya lebih praktikal. Nah, lanjut, saya tadi bilang kita akan membahas tentang validated learning. Apa sih validated learning? Ini adalah beberapa langkah yang dijalankan oleh Lean Startup dan menjadi salah satu atau model pertama yang ditawarkan oleh buku The Lean Startup. Pertama, apabila kita ingin membuat usaha, kita harus memiliki yang namanya strategi yang brilliant. Apapun strateginya, kalau kita berfokus kepada online, berarti strategi online yang brilliant. Apabila kita berfokus kepada offline, berarti yang brilliant. Apapun itu akan dikemas menjadi strategi yang tidak biasa saja, itu maksudnya. Dan kedua, waktu-waktu yang penting adalah 6 bulan sebelum launching, 6 bulan sebelum kalian launching produk kalian. Itu ada beberapa step yang harus dilakukan di situ dan akan saya jelaskan nanti setelah ini. Ada yang namanya validated learning loop, itu dilakukan di 6 bulan sebelum launching. Nah, pada saat launching ini juga penting. Jadi setelah kalian melewati 6 bulan tersebut, kalian melakukan launching, itu berarti kalian mulai memasarkan atau menjual produk kalian ke pasar, menawarkannya ke pasar. Dan setelah kalian tawarkan produk ke pasar, berbicarakanlah dengan konsumen, melihatlah feedback mereka, lihatlah apa yang mereka katakan tentang produk kalian, dan itu akhirnya akan membawa kalian ke dua jenis keputusan. Apakah kalian akan pivot atau kalian akan persevere? Apakah kalian akan berubah atau pivot atau persevere atau tetap berada di jalur kalian? Nah, kita fokus di sini nih. 6 bulan menuju proses launching. Apa yang kalian lakukan di situ? Itu yang ada yang namanya validated learning loop. Ini ya, validated learning loop. Ini merupakan model kedua yang ditawarkan oleh Eric Ries dan sampai sekarang sangat banyak digunakan di usaha-usaha startup dan di buku-buku yang menjadikan buku ini referensi. Pertama, Eric mengungkapkan bahwa kalian harus membuild atau membangun sebuah produk, sini ya. Membangun produk tersebut, setelah kalian membangun produk tersebut, kalian mengukur produk itu. Bagaimana kesuksesan produk itu di pasar, bagaimana minat konsumen terhadap produk tersebut. Nah, setelah kalian mengukurnya, kalian melakukan pembelajaran apa yang harus kalian tarik dari produk itu. Secara lebih jelasnya, sebenarnya validated learning loop itu seperti ini. Jadi, build, measure, learn loop. Kita ulangi sekali lagi ya. Jadi kalian build atau membuat atau membangun sebuah produk apapun itu. Lalu kalian setelah membangun, kalian pasti menghasilkan sebuah produk. Setelah kalian menghasilkan sebuah produk, kalian mengukur bagaimana kesuksesan produk tersebut di pasar, bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk tersebut. Apa yang kalian hasilkan dari proses measure ini yaitu data. Data tersebutlah yang kalian olah dan kalian pelajari untuk mendapatkan ide baru. Entah ide itu untuk melakukan pengembangan produk, jadi kalian persevere tetap di produk tersebut, tapi kalian melakukan pengembangan, atau kalian mendapatkan ide baru, oke, kita akan melakukan pivot, gitu kan, berdasarkan data yang kalian dapatkan. Dan loop itu akan terus bergerak, berputar seperti ini, karena proses sebuah usaha itu tidak bisa stagnan di satu poin aja, di satu titik aja. Kalian harus selalu melakukan pengembangan, kalian harus melihat tren yang ada di pasar, bagaimana konsumen yang ada di pasar kalian, sehingga kalian harus terus melakukan loop. Apabila kalian melakukan validated loop terus-menerus, pastilah bahwa usaha kalian itu akan tetap berada di pasar, atau kalian akan sustain, dengan kata lain. Nah, dan yang terakhir, fokus dari validated learning loop ini dan model hal terakhir yang disuggest oleh buku ini adalah minimum viable product atau MVP. Jadi sebenarnya buku ini menawarkan ide bahwa kita tidak usah menunggu waktu yang lama
untuk melempar produk ke pasar karena kita bisa melakukan yang namanya minimum viable product atau MVP. Apa itu MVP? Jadi M for minimum artinya the most rudimentary bare bones foundation of the solution possible. Viable artinya sufficient enough for early adopters, dan product artinya something tangible customer can touch and feel. Jadi minimum viable product ini sebenarnya jadi produk dasar banget ya, core sangat dasar, foundation dari produk utama kalian. Jadi produk dasar dari produk utama kalian, tapi produk tersebut sudah cukup untuk bisa digunakan oleh early adopters atau pengguna awal kalian. Nah, jenisnya kalau disarankan sekali itu tangible. Jadi consumer bisa melihatnya, entah itu nanti benar-benar produk. Kalau jasa berarti cara melihatnya adalah entah itu ditawarkan melalui aplikasi atau ditawarkan melalui sebuah program-program yang bisa diikuti oleh pelanggan atau early adopters. Ini contohnya ya, jadi MVP itu. Jadi bukan berarti bahwa MVP itu seperti ini. Jadi kalian mempunyai mimpi untuk membuat atau merancang atau membangun sebuah mobil gitu kan, merakit mobil. MVP itu bukan berarti bahwa kalian membuat bannya dulu, terus membuat dua bannya, membuat bodinya, rangkanya, bodinya, dan menjadi mobil. Bukan. MVP itu adalah, jadi kalian sudah mempunyai visi untuk membuat atau merakit mobil. Jadi MVP itu adalah memulai dari hal yang paling dasar yang bisa digunakan oleh konsumen. Oke, kita membuat skateboard dulu deh. Ya, skateboard. Lalu setelah MVP ini kalian mengadakan yang namanya pengolahan data dari feedback consumer. Oke, kita tambahkan seperti ini. Lalu, meningkat lagi jadilah bentuk seperti ini. Meningkat lagi dari data yang terus-terus kalian looping yang tadi terus kalian lakukan, meningkat lagi jenis perkembangan produknya seperti ini, dan akhirnya kalian sampai ke produk akhir kalian yaitu mobil. Jadi kalau bisnis zaman dulu ingin merakit mobil, kalian membutuhkan waktu yang sangat lama, biaya yang sangat besar untuk membuat mobil tersebut. Sekarang kalian tidak perlu menunggu kalian punya banyak uang untuk membuat merakit mobil. Kalian mulai dulu dari MVP-nya. Jadi itu adalah waktu potong yang sangat besar yang dilakukan bila kalian menerapkan the Lean Startup. Kenapa sih MVP? Kenapa kita harus punya MVP? Pertama, MVP itu sangat bagus karena kalian melakukan tes atau validasi terhadap produk atau jasa yang kalian tawarkan. Jadi kalian melempar produk awal kalian dan melakukan tes, melakukan validasi apa sih tanggapan orang-orang atau konsumen terhadap produk tersebut. Yang kedua, kalian bisa melakukan secure atau mengamankan pasar kalian secepat mungkin. Jadi jangan sampai ada produk baru yang dilempar ke pasaran sebelum kalian, karena kalian membutuhkan banyak sekali waktu atau waktu yang lama untuk menciptakan produk sampai dia benar-benar sempurna. Ketiga, menarik early adopters yang nantinya akan menjadi loyal customers. Jadi early adopters adalah pengguna-pengguna awal kalian yang kalian akan jaga, dipupuk sampai akhirnya dia akan menjadi loyal customers. Dan yang keempat, kenapa harus MVP? Itu kalian bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan produk yang kalian tawarkan. Dengan kalian melakukan MVP, kalian bisa menentukan apakah kalian melakukan pengembangan produk tersebut atau melakukan pivot, ya, seperti yang beberapa kali disebutkan sebelumnya. Jadi makanya MVP itu sangatlah penting bagi sebuah usaha, terutama usaha-usaha baru, usaha-usaha rintisan, apapun itu, walau usahanya berbasis digital atau konvensional, kalian harus menggunakan MVP sebagai alat tes yang paling mujarab buat kalian untuk mengetes bagaimana produk kalian sebelum produk tersebut mencapai bentuk yang sangat sempurna. Nah, yang terakhir itu adalah pivot. Kita lihat di sini. Ini sudah pernah saya jelaskan, makanya tidak perlu saya jelaskan dengan panjang lebar lagi. Jadi dari MVP itu kalian akan bertanya kepada diri kalian, apakah kita membuat peningkatan ataukah kita membutuhkan perubahan. Jadi jika kalian membutuhkan perubahan, kalian akan melakukan yang namanya pivot. Jika kalian memiliki progress, konsumen menyukai produk kalian, kalian akan melakukan yang namanya persevere. Oke, jadi itu adalah materi kita untuk hari ini. Ini adalah nanti tugas kalian beberapa perusahaan ini. Jadi
Saya kira cukup sampai di sini untuk materi hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan kita akan lanjut dengan diskusi. Materinya saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.